Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang kelahiran Rasul. Pada episode sebelumnya saya sudah berbagi kisah tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Rasul. Hayo teman-teman, masih ingat nggak siapa nama pemimpin pasukan bergajah? Ya betul, namanya adalah Abraha. Nah, pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang kelahiran Rasul. Tepat 50 hari setelah peristiwa pasukan gajah itu, manusia yang paling sempurna lahir di muka bumi ini, yang sekaligus merupakan nabi terakhir. Ya, orang itu tidak lain adalah nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 tahun 571 Masehi. Rasul lahir di Mekah. Tunggu. Tapi kenapa ya Rasul lahir di Mekah? Nah, menurut bahasa Mekah yang berada di Arab itu berarti padang pasir, gurun, dan gersang. Tetapi selain itu, Arab juga berarti bersih, jernih, dan fasih. Nah, maksudnya adalah kondisi Arab yang masih bersih dan bahasanya yang masih fasih. Itulah mengapa Allah memilih Arab yang lebih tepatnya Mekah sebagai tempat lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu nggak sih kalau Nabi itu berasal dari Bani Quraisy? Nah, Nabi itu menjadi Bani Quraisy karena berdasarkan garis keturunannya. Seperti inilah garis keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan merupakan anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, Fihr inilah yang dijuluki sebagai Quraisy. Kemudian Bani Quraisy dinisbatkan padanya. Jadi, Bani Quraisy mulai ada sejak nenek moyang Nabi yaitu Fihr. Lalu teman-teman, garis keturunan ayah dan ibu Nabi bertemu di Kilab. Nah, di sini kita dapat melihat garis keturunan Nabi mulai dari Abdul Muthalib hingga beliau. Di sini kita dapat melihat nama paman-paman Nabi dan sepupunya. Di antara paman Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Haris bin Abdul Muthalib, dan beliau juga memiliki beberapa sepupu, yaitu Aqil, Ali, Ja'far. Ketiga sepupu tersebut adalah anak Abu Thalib. Lalu, Rasul juga memiliki beberapa keponakan. Di antaranya adalah Muslim yang merupakan anak dari Aqil bin Abu Thalib dan Hasan dan Husain yang merupakan anak dari Ali bin Abu Thalib. Tapi teman-teman, ayah Nabi Abdullah telah meninggal saat Rasul masih berada di dalam rahim Aminah. Pada saat itu, Abdullah diutus oleh Abdul Muthalib untuk menjaga kurma yang berada di Madinah yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Pada saat menjaga kurma di Madinah, ia juga meninggal di sana. Terdapat pula riwayat lain yang mengatakan bahwa Abdullah berdagang ke Syam, lalu mengikuti kafilah Quraisy dan singgah di Madinah. Di Madinah, ia sakit dan meninggal juga dikuburkan di sana. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah meninggal pada saat ia berumur 25 tahun. Namun ada pula yang meriwayatkan bahwa Abdullah meninggal pada umur 18 tahun. Abdullah memberikan atau meninggalkan warisan berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, ada pula yang berkata sekumpulan kambing, dan seorang hamba sahaya bernama Barokah yang lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman. Dialah yang menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang penyusuan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu nggak kalau Nabi Muhammad SAW disusui oleh dua wanita loh teman-teman, yaitu Halimatus Sa'diyah dan mau tahu bagaimana ceritanya? Jangan lupa tonton episode berikutnya. Cukup sekian untuk episode kali ini, semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang penyusuan Nabi. Semua yang benar datang dari Allah, sementara yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri episode kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات